kita ulang sebentar apa yang sudah kita pelajari tempo hari, yaitu mengenai model regresi linear berganda. Ya, jadi sekali lagi bahwa regresi itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional atau hubungan dalam bentuk fungsi dari satu atau beberapa variabel eh, bebas terhadap yang pertama. Kalau di sini kita anggap sebagai satu variabel tak bebas. Ya. Ibu bisa lihat share screen saya, Bisa, Pak. bisa ya. Oke, karena yang masuk baru ibu ini, tapi biasa aja kita teruskan ya. Ya, karena kalau nunggu semuanya bisa jadi nanti terlalu larut malam. Kebetulan saya dari live dari waktu Indonesia Tengah nih, ya. Eh, Nanti bisa Ibu ikuti karena ini semua serkam ya. Kalau misalnya belum paham benar, nanti bisa diikuti rekamannya. Ini salah satu keuntungan kalau pembelajarannya direkam. Ya. Kalau di depan kelas, karena pembelajarannya tidak direkam, jadi kalau misalnya lupa tidak bisa memutar ulang ya. Baik ya. Jadi di sini kita punya data namanya Gujarati 0709 ya. Nah, ini di directory D. Kalau misalnya ada beberapa yang tidak menamai D, silakan saja direktorinya apa ya. Jadi disesuaikan, mungkin ada subdirektori D titik dua slash data slash gitu ya. Jadi yang jelas nama yang kita panggil dari file tersebut adalah dari type TXT, namanya Gujarati 0709. Jadi kalau kita running, maka di bawah ini ya, ini saya ulangi ya. Jadi kalau ini kita jalankan, maka di bawah ini akan pertama kita panggil nama datanya, dan data ambu ini memiliki nama-nama variabel. Jadi names data ambu itu ada tahun, konsumsi, pendapatan, harga eceran, daging ayam, daging babi, dan daging sapi misalnya ya. Nah, kemudian eh, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai variabel independen dan variabel dependennya, apabila kita memiliki variabel-variabel ini, ya, maka yang make sense bahwa konsumsi itu, ya, konsumsi di sini adalah konsumsi daging ayam, ya. Itu secara teori ekonomi juga yang memengaruhi bisa saja nih, misalnya pendapatan, ya, pendapatan sebetulnya pendapatan setelah pajak gitu ya. Kemudian ini harga eceran daging ayam, harga eceran daging babi, harga eceran daging sapi. Sekali lagi ya, ini formatnya, sintaksnya seperti ini. Data yang dipanggil adalah data AMBU di sini ya. Data AMBU. LM adalah fungsi, fungsi di aplikasi R yang eh, bisa digunakan untuk mengeksekusi analisis bahwa variabel konsumsi ini ya sebagai variabel dependen, variabel yang dipengaruhi merupakan fungsi-fungsi dari variabel-variabel ini ya. LM singkatan dari linear model. Nah, kalau ini kita eksekusi, maka kita lihat di konsolnya. Kalau di sini tidak ada warning, tidak ada error, berarti eksekusinya berhasil. Kemudian kalau kita panggil fungsi summary dari apa yang dihasilkan dalam analisis tadi yang disimpan dalam model, maka summary dalam kurung model, kalau ini kita eksekusi akan mengeluarkan eh, output seperti ini ya. Seperti ini kalau dijalankan ya. Oke. Jadi eh, di sini ada hasil dari eksekusi tadi, yaitu nilai estimasi dari eh, model atau parameter regresi, ya, nilai estimasinya. Ya.
Di sini ada variabel yang mempengaruhi pendapatan, harga eceran second, harga eceran, dan ini adalah nilai estimasi dari parameter regresinya dari 0,005, min 0,611, 0,198, dan 0,069. Nah, ini yang kalau kita ingin melihat variabel mana yang signifikan terhadap variabel konsumsi tadi, kita lihat di belakang ini adalah nilai peluangnya. Nilai peluangnya ini harga eceran daging ayam dan harga eceran daging babi yang signifikan. Tapi ini model pertama, yaitu di mana variabel variabel yang memengaruhi yaitu pendapatan dan harga-harga eceran ini tidak kita logkan. Ya, semua tidak dalam bentuk fungsi log. Ya. Jadi konsumsinya sebagaimana adanya, ya ini tidak dalam bentuk log ya. Agak ada perbedaan bahwa kalau fungsinya tidak kita logkan dengan fungsi yang dilogkan. Kalau yang dilogkan, jadi kalau kita kembali ke apa namanya eh, persamaan sebelumnya, kita lihat nih ya. Nah, yang kedua, ini ya, yang kedua ini ya di model 3 ke model dari baris 3 ke baris 5 ini, kalau eh, fungsinya variabel-variabelnya tidak kita ambil logaritmanya. Dalam R, LOG itu adalah logaritma berbasis E, jadi bilangan dasar E ya atau ln ya. Jadi kalau kita tarik logaritmanya ya, sebelum kita eksekusi sebagai dalam analisis model regresi linear berganda, maka ini kita tulis log, log, log semua dalam bentuk log ya. Nah, kemudian kita eksekusi dan simpan dalam, kalau yang tidak kita logkan tadi model saja, di sini yang kita logkan adalah model satu. Ya. Ini kita eksekusi ya, maka outputnya mirip seperti tadi, hanya tentunya koefisiennya berbeda ya. Ini koefisiennya berbeda. Nah, jadi di sini log, semua dalam bentuk log. Ya. Apabila dalam bentuk log ini, maka masing-masing koefisien ini eh, merupakan merupakan koefisien elastisitas ya, koefisien elastisitas. Jadi misalnya di sini ya, kalau kita lihat dalam bentuk log ya, log konsumsi sebagai fungsi dari log pendapatan, log harga eceran daging ayam dan seterusnya ini ya, maka nilai-nilai koefisien yang ada di sini, nilai nilai koefisien di sini atau estimasi dari parameter ini merupakan nilai elastisitas. Jadi misalnya ini elastisitas harga, elastisitas pendapatan terhadap konsumsi ya, elastisitas pendapatan terhadap konsumsi. Jadi kalau misalnya pendapatan setelah pajak ini naik 1%, maka prediksi konsumsi daging ayam itu juga naik 0,34% ceteris paribus. Artinya pada harga eceran masing-masing daging ini sama, jadi ceteris paribus. Jadi ini koefisien elastisitas. Kalau yang tidak kita logkan, tentunya pengertiannya juga berbeda. Jadi misalnya di sini, eh, kalau pendapatan naik satu unit, unit data yang kita analisis itu pendapatannya dalam bentuk apa? Apa ratus ribu rupiah, apa juta rupiah, dan sebagainya ya. Jadi nilai eh, pen- es- ekspresi atau interpretasi dari masing-masing koefisien ini berbeda dengan kalau kita logkan. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, yang signifikan itu adalah pendapatan dan harga eceran daging ayam. Eh, untuk itu kita juga tentunya melihat tanda di sini ya, tanda pada nilai estimasi ya, parameter eh, pendapatan dalam bentuk log di sini plus, artinya kalau pendapatan, nah, kalau pendapatan setelah pajak itu naik, maka eh, konsumsi ya, perkiraan konsumsi daging ayam itu juga naik. Ini sesuai teori ya.
Kemudian apabila harga eceran daging ayam itu naik, ya, tadi tentunya ceteris paribus ya. Ini juga jika harga eceran daging ayam itu naik, maka taksiran konsumsi daging ayam turun di sini, tanda dari koefisien, ya. Koefisien regresi, estimasi koefisien regresinya negatif, ya. Itu. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah eh, ini bahwa yang ditampilkan di sini adalah eh, nilai estimasi dan pengujian masing-masing parameter ini secara parsial nih ya. Jadi bagaimana uji eh, bahwa nilai estimasi ini signifikan apa tidak? Nah, di sini kita lihat nilai peluangnya itu 0,000652 atau kalau kita lihat bintangnya ini dia signifikan pada taraf 0,001%. Ya. Eh, yang kedua ini apa namanya koefisien regresi, ya, nilai estimasi dari koefisien regresi yang merupakan kalau kita gunakan di sini ya, ini nilainya min 0,50459 ini juga signifikan, ya signifikan dalam artian kita tidak bisa menyamakan atau menganggap bahwa harga eceran daging ayam ini tidak signifikan terhadap atau tidak signifikan mempengaruhi konsumsi. Ini signifikan mengaruhi, pengaruhnya negatif dan ini bisa dilihat dari nilai peluangnya 0,000248 ya. Di sini tanda bintangnya 3 artinya nilai ini lebih kecil daripada 0,001 ya. Signifikan jadi. Eh, namun yang apa namanya variabel ketiga dan keempat ini tidak signifikan karena nilai peluangnya ya nilai peluang ini lebih besar daripada katakanlah misalnya 5%. Ini 15,34% dan ini 37,7 sekian persen. Pengujian secara serentak artinya kalau tadi masing-masing di sini menyatakan pengujian secara parsial, apakah masing-masing nilai estimasi ini ya masing-masing nilai estimasi itu bisa disama dengan nol kan misalnya apakah masing-masing variabel ini signifikan mengaruhi eh, konsumsi apa tidak. Di sini dalam pengujian simultannya kita bisa lihat eh, nilai peluang ya atau nilai F statistiknya di sini 249,9. Hipotesis nol pengujian serentak ini berbunyi bahwa nolnya ya, nolnya itu bahwa eh, secara bersama-sama bahwa pendapatan harga eceran daging baik ayam, babi maupun sapi ini tidak signifikan memengaruhi konsumsi daging ayam. Ya, itu hipotesis nolnya. Namun hipotesis tandingannya menyatakan tidak benar bahwa karena merupakan negasi dari hipotesis nol, tidak benar bahwa secara bersama-sama pendapatan harga eceran daging ayam, harga eceran daging babi dan harga eceran daging sapi itu tidak memengaruhi. Artinya sedikitnya ada satu yang memengaruhi. Sedikitnya ada satu itu bisa bisa saja pendapatan, bisa saja harga eceran daging ayam dan sebagainya. Dan itu sudah terlihat bahwa ternyata bukan hanya satu tapi dua. Ada dua yaitu pendapatan dan harga eceran daging ayam yang mempengaruhi konsumsi daging ayam. Ya, ini juga terlihat bahwa nilai F hitung yang 249,9 ini, ya 249, ini dengan nilai peluangnya sangat sangat kecil ya. Ini 0,0-nya banyak kali ya 1667. Nah, oke, jadi file ini sudah saya sampaikan ke masing-masing ya, eh, termasuk datanya, ya termasuk datanya. Oke, jika ada sesuatu yang ditanyakan yang berkaitan dengan apa namanya hal ini, ya itu bisa langsung ya atau kalau enggak disimpan dulu nanti bisa disampaikan lewat eh, media sosial ya, WhatsApp ataupun mungkin email. Oke. Ada yang mau bertanya? Jadi ini
sekali lagi ini mode regresi linear berganda ya. Dan mode regresi linear berganda ini perlu apa namanya kita uji asumsi-asumsi yang harus dipenuhinya. Di sini ada suatu eh, file yang apa namanya yang sudah saya sampaikan juga, yaitu yang berkaitan dengan uji asumsi klasik regresi linear berganda. Asumsi klasik ya. Ada beberapa hal yang harus kita uji agar apa yang kita analisis itu sah ya, sah atau valid ya. Nah, di sini filenya namanya uji asumsi klasiko LS regresi linear berganda ya. Dan eh, apa namanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa di sini data yang digunakan sebagai teladan dalam uji asumsi klasik ini sudah ada di library, sudah ada di library yang kita pakai. Ya. Nah, untuk misalnya menguji apabila data itu tidak ada dalam library di sini, datanya harus dipanggil dulu. Ya. Datanya harus dipanggil dulu eh, dengan cara seperti apa yang saya sampaikan dalam file lain. Ya. Sekali lagi, ya, ini untuk meyakinkan bahwa apa namanya filenya yang harus saya share itu nampak di sana ya. Kalau nggak nampak, tolong disampaikan. Jadi ini ya, ya uji asumsi klasik resilient. Nah ini versi agak pendeknya. Jadi baris-baris yang penting-penting saja yang saya pakai ya, yang kita pakai. Yang pernah saya kirim mungkin versi panjangnya. Ini nanti versi pendeknya bisa bisa saya kirim ulang ya. Oke. Jadi yang pertama adalah adanya asumsi linearitas. Linearitas artinya bahwa masing-masing variabel itu, ya, masing-masing variabel independen, variabel-variabel yang mempengaruhi itu hubungannya linier terhadap variabel dependennya. Ya. Oke. Nah, di sini ada pertama data yang kita pakai ini untuk teladan namanya empty cars, ya. Data yang berkaitan dengan permobilan, yang berkaitan dengan mobil ya. Ini datanya tidak perlu di entry karena sudah ada dalam kebanyakan eh, library ya yang dipakai dalam R. Jadi sekali lagi tanda pagar ini tidak diolah oleh R. Ya, di sini misalnya data empty cars. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu empty cars itu data yang seperti apa, kita bisa tambahkan baris di sini atau diketik di konsol ini ya, di jendela konsol ini ketik empty cars gitu. Empty cars. Nah, ini datanya eh, ada lumayan, ada sekitar 20-an atau berapa ini ya. Nah, ini yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ada di sini yang berkaitan dengan eh, permobilan ya, misalnya MPG, silinder dan sebagainya. Ini nama-nama variabelnya. Ya. Nah, kemudian kita tidak harus pakai semua. Jadi yang berkaitan dengan dan masuk akal, make sense ya, make sense eh, bahwa ada variabel yang dipengaruhi, ada variabel yang mempengaruhi, it's okay. Ya, misalnya ini, misalnya ya variabel yang eh, dipengaruhi itu mengenai efisiensi bahan bakar yang dinyatakan dengan MPG, mile per galon ya. Kalau di Indonesia mungkin kilometer per liter, 1 liter itu bisa digunakan oleh mobil itu berjalan berapa kilometer gitu ya. Nah, ini kaitannya mungkin dengan misalnya beberapa variabel seperti ini dispatch ini mungkin teknologi yang ada di mobil ya. Ini HP itu daya kekuatan mobil itu horsepower dan sebagainya ya. Ini ada eh, mungkin bisa dibaca ulang variabel-variabel ini singkatannya apa ya. Andai kan variabel ini yang mengaruhi.
termasuk WT ini misalnya berat, ya ini singkatan dari berat mobil, ya. Nah, tentunya kita juga harus punya, kalau menganalisis seperti ini harus punya ilmu, sedikit ilmu yang berkaitan dengan efisiensi mobil misalnya. Siapa tahu misalnya eh, ada hubungan signifikan bahwa berat mobil itu juga memengaruhi, ya, memengaruhi efisiensi, ya. Oke. Dan seterusnya, ya. Dan ini adalah LM, adalah fungsi yang digunakan untuk menganalisis bahwa model regresi, ya. Di sebelah tanda tilde atau seperti cacing ini adalah variabel yang dependen, ya. Ini formatnya, ya. Sebelah kanannya, ya, sebelah kanannya ini dengan eh, 5 variabel, ya, yang ini bisa bisa berapa saja sebetulnya, cuman yang dipakai hanya 5, ya, yang diantaranya diberi tanda plus, artinya ini bahwa masing-masing variabel ini sifatnya aditif, aditif. Jadi memakai tanda jumlah, jumlah, jumlah begitu, ya. Nah, tanda bahwa dia linear itu ya memang hubungan antara masing-masing variabel itu terhadap variabel, masing-masing variabel independen ini terhadap variabel dependennya linear, ya. Formatnya seperti ini gitu, ya. Nah, kemudian kita klik ini summary-nya, summary dalam model tadi, ya. Seperti biasa ini, ya. Kalau kita lihat, ya. Nah, yang dianalisis di sini adalah linear model yang digunakan ini menggunakan yang pertama statistik atau ini riset test, ya. Riset test, ya, namanya. Jadi uji riset test, yang riset test ini ada dalam library namanya LM test, ya. Library LM test begini, ya. Jadi yang kita lihat adalah, oke, statistik uji riset tes ini nilainya 4,77, ya. Dan nilai peluangnya, kalau kita lihat nilai peluangnya 0,01798. Nah, hipotesis nolnya itu mengatakan misalnya eh, modelnya linear, ya. Jadi asumsi linearitas itu terpenuhi. Kemudian hipotesis satunya, asumsi linearitasnya tidak dipenuhi. Nah, kalau kita lihat nilai peluangnya di sini 0,01798 ini bisa mengakibatkan H0 diterima atau H0 ditolak. Nah, hipotesis 0 diterima itu kalau nilai peluang di sini lebih besar daripada alfa atau taraf nyata pengujiannya, ya. Nah, tergantung kalau taraf pengujiannya 0,01 ini lebih besar, ya. Tapi kalau taraf pengujiannya 5% ini lebih kecil. Kalau nilai peluang lebih kecil daripada taraf nyata pengujian, maka hipotesis nolnya gagal, apa kan namanya? Kalau nilai ini lebih kecil daripada taraf nyata pengujian, maka H1 H0-nya, ya itu ditolak, ya. Gagal diterima, ya. Oke. Nah, jadi ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa tergantung alfanya. Kan kalau alfanya 5%, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa asumsi linearitasnya terpenuhi dilanggar, ya. Oke, jadi tergantung alfanya, kan kita tidak belum menentukan alfa di sini. Yang kedua, bisa bisa juga kalau misalnya eh, kita bandingkan model ini dengan model yang lebih eh, detail lagi, yaitu dengan cara menambahkan komponen kuadratik dan kubik misalnya, atau mungkin sampai kuartik, ya. Sampai kuartik. Ini kalau kita lihat eh, baris 14, 15 ataupun baris 16, kalau kita eksekusi misalnya ini, ya, ini menunjukkan bahwa sama, sama, ya. Ini baris 14, 15. Artinya penambahan ini model awalnya model satu, ya. Model yang kedua ini bagaimana kalau kita tambahkan pengaruh kuadratik dan kubik, gitu, ya. Nah, ternyata ini menghasilkan yang tadi itu nilai
peluang 0,01798. Artinya kalau alfa yang kita gunakan 5%, maka eh, asumsi linearitasnya tidak dipenuhi. Ya. Bagaimana dengan yang 16? 16 ini sampai sampai derajat 4 ya, sampai kuartik ya. Nah, kalau derajat 4 enggak dia. Ini 0,03 ya. Nah, tetap kalau misalnya kalau kita pakai alfa 5% tetap lebih kecil dari 5% ya. Artinya eh, tetap H0 yang menyatakan bahwa asumsi linearitasnya tidak dipenuhi kalau sampai 5%. Tapi kalau 1% ya tetap ya, tergantung alfanya. Oke, yang kedua, yang tak kalah pentingnya ini yang paling dan yang paling sering digunakan adalah uji bahwa error yang kita asumsikan dalam model itu berdistribusi normal. Nah, ada banyak apa namanya statistik uji normalitas. Ini ada beberapa yang saya kenalkan ya. Dan ini adalah datanya tetap menggunakan data MD-CARS ya. Modelnya tetap model tadi ya. Nah, yang kita pakai itu adalah yang berkaitan dengan errornya ya. Makanya di sini digunakan eh, argumennya di sini ada model ini diambil dari residual standarnya ya, R standar model gitu ya. Dan ini yang digunakan sebagai argumen analisis misalnya beberapa statistik normalitas ini, ada Shapiro-Wilk ya. Nah, yang kita baca adalah ini nilai statistiknya dan ini nilai peluangnya. Kita mesti bandingkan nilai peluang ini apakah lebih kecil dari taraf nyata pengujian atau lebih besar. Kuncinya, hipotesis nol itu ditolak apabila nilai peluangnya lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Yang mana taraf pengujian itu bisa 5%, bisa 1%, tergantung. Jadi, yang mana mau dipakai, 1 atau 5. Bandingkan nilai peluang ini lebih kecil dari taraf nyata pengujian atau tidak. Ya. Oke, hipotesis nolnya di sini dalam dalam pengujian normalitas adalah H0, error berdistribusi normal. Ya. Hipotesis tandingannya error tidak berdistribusi normal. Distribusinya apa? Ya, pokoknya nggak normal. Ya. Kita tidak perlu tahu tidak normal itu seperti apa. Ya. Nah, jadi yang dilihat ini nama statistik ujinya, kemudian nilai statistik ujinya, nilai peluangnya. Jadi selain Shapiro ada Lilly Force ya. Nah, itu hasilnya apalagi lebih besar lagi 0,1957 ya. Sehingga ini kalau ini jelas lebih besar daripada 5% ya. Lebih besar dari 5%. Asumsi kalau kita menguji normalitas ini agar data itu atau error itu berdistribusi normal, kita inginnya nilai peluang di sini pasti lebih besar dari 5%. Ya. Nah, kalau lebih besar dari 5%, maka normalitasnya dipenuhi. Oke, misalnya Anderson Darling. Anderson Darling, oke, ini sedikit, hampir 5%. Ya, hampir 5% ya. Kalau 1% dia jelas sudah signifikan ya, sudah signifikan. Ini kalau Cramer-Pound-Mises 5% signifikan. Tidak signifikan artinya. Maksudnya datanya berdistribusi normal, errornya berdistribusi normal ya. Jadi error berdistribusi normal kalau nilai peluang di sini lebih besar dari 5%. Kalau kita pakai 5%. Kalau pakai 1% ya pasti ini lebih besar. Oke, ini ada Pearson ya, error distribusi normal ya kan. Saviro Francia kalau 1% berdistribusi normal ya. Oke, misalnya ada yang sering menggunakan statistik Jarque-Bera. Jarque-Bera di sini juga kalau kita lihat sedikit ke atas di sini Jarque-Beranya 18%. Jadi error berdistribusi normal ya. Kemudian ada hal yang lain, ada skewness, ada Agustino dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa secara umum kalau kita menggunakan alfa 1%, maka datanya errornya berdistribusi normal. Sebetulnya kalau error sama data bisa saja sama, tapi itu kalau si model itu adalah model fixnya. Jadi data
sama dengan eh, distribusi data sama dengan distribusi errornya. Oke, nah yang berikutnya yang disebut dengan uji heteroskedastisitas. Heteroskedastik itu lawannya homoskedastik. Harusnya yang diinginkan adalah homoskedastik. Artinya varian error itu sama untuk tiap pengamatan ya. Nah, ini ujinya adalah NCV, non-constant variant. Kita misalnya berasumsi dengan model yang sama ya, maka uji non-constant varian itu ada di library namanya CAR. Oleh karenanya kita panggil dulu library CAR ini kita panggil. Kemudian model tadi kita pakai sebagai argumen ya. Terus kemudian kita panggil ujinya yaitu NCP test dalam kurung model. Ya. Kemudian kalau ini kita eksekusi akan menghasilkan begini. Jadi non constant variance score test. Ya. Sekali lagi statistiknya chi kuadrat. Ini nilai peluangnya 2625. Nah di sini hipotesis nolnya bahwa tidak terjadi multikolonialitasnya. Sorry, tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita ujinya di atas ini, sorry. Kita belum sampai ke multikol. Tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi yang terjadi homoskedastik. H0-nya, H0 homoskedastik. Hipotesis tandingannya heteroskedastik. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai peluang di bawah ini ya, 26,25%. Artinya H0 diterima. Jadi eh, errornya homoskedastik. Ya, errornya homoskedastik. Oke. Nah, yang berikutnya ini yang uji bukan sebetulnya bukan lebih cocoknya bukan uji tapi deteksi multikolonialitas ya. Deteksinya bagaimana bahwa multi itu banyak ya, multi itu banyak kolinialitas artinya eh, ada nggak antar variabel independen ini saling berkorelasi tinggi ya. Ada nggak antar variabel independen ini saling berkorelasi tinggi karena eh, itu dapat memengaruhi eh, tingkat ketelitian dari estimasi ya, dari estimasi ya. Jadi multikol. Nah, mengaruhi tingkat ketelitian dari estimasi. Kalau tidak bias memang tidak bias, tapi eh, tingkat estimasinya itu tingkat ketelitiannya tentunya kurang bagus ya. Nah, oleh karenanya untuk mendeteksi apakah ada multikolinialitas di antara variabel independen ini, kita gunakan apa yang disebut dengan VIF, Variance Inflation Factor, faktor pengembang varian, ya, tiap variabel, ya, namanya VIF. Ya. Kita panggil kita panggil datanya, kemudian modelnya masih menggunakan model yang sama yang tadi, ya. Library-nya di library car, ya, library car ini kita panggil, kemudian VIF-nya kita eh, gunakan untuk mengeksekusi apakah ada multicollinear seperti tidak. Ya. Ada beberapa apa namanya cara untuk mendeteksi multicol ada apa tidak. Ya. Nah, kemudian digunakan kategori. Ya. Ada yang menggunakan kategori kalau di atas 5 itu terjadi multicol, ya, di atas 5. Nah, ada yang menggunakan di atas 10. Nah, ini tergantung tergantung kesepakatan mana yang dipakai. Nah, semakin kecil tentunya semakin bagus. Berarti kalau ini berarti ada multicol. Ya, kalau kita gunakan kategori 5. Ya. Tapi kalau kategorinya 10, ini enggak terjadi multicol. Ya. Belum ada multicollinearitas. Sama halnya penentuan alfa tadi. 5% apa 1%? Ya. Kalau 5%, kalau 5% misalnya signifikan, belum tentu yang 1% signifikan. Tapi kalau 5% tidak signifikan, apalagi 1%. Gitu ya. Nah, itu eh, untuk mendeteksi adanya atau tidaknya multikolonialitas. Nah, sekali lagi kalau ada yang ingin bertanya, kalau kalau enggak kita lanjutkan ya. Kemudian
Yang berikutnya itu deteksi adanya pencilan atau tidak. Nah, ini juga penting kalau ada pencilan itu bisa 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 saja pencilan itu memengaruhi dari eh, model dari estimasi itu sendiri, model regresi sendiri ya. Eh, Persamaan regresi yang kita peroleh itu bisa saja terpengaruh. Ya. Tapi bisa jadi tidak, tergantung eh, si outlier itu di mana tempatnya. Ya. Tapi secara umum ini bisa mempengaruhi ya. Jadi deteksi outlier itu eh, bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Bisa melalui nilai ekstrimnya, ya. Bisa apa namanya menggunakan leverage. Ya. Ya. Ini ada hal yang nggak jalan misalnya gitu ya. Sebentar. Data MT cars, kemudian modelnya, ya. Ini ada hal yang karena saya potong tadi nggak jalan ya. Oke. Nanti lain kali kita apa namanya eh, sampaikan mana yang apa namanya eh, metode-metode mana yang masih membuat untuk deteksi outlier ini eh, jalan atau tidak ya. Kita lanjutkan dulu misalnya ini untuk uji autokorelasi. Nah, autokorelasi itu permasalahan kalau kita memiliki data yang diamati menurut waktu ya, menurut waktu. Jadi di sini eh, ada beberapa library yang kita pakai. Yang pertama library stats, ya. Library stats ini di mana di dalam library stats itu ada suatu fungsi yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah terjadi atau terdapat autokorelasi apa tidak. Ya. Nah, andai kan ini kemudian ini ada data baru ya, data bukan MT cars tapi data dari EU, ini European Stock Market, jadi pasar modal Eropa ini datanya. Ya. Eh, Data ini juga sudah ada dalam library, ya, dan kita tidak perlu panggil sebagai data eksternal ya, dan datanya sudah ada. Nah, dalam data itu ada variabel namanya DEX sama FTSE ya, FTSE. Saya kira kalau mereka yang berkecimpung di finance tahu singkatan-singkatan ini ya. Nah, andai kan FTSE hanya dipengaruhi oleh DEX, ini regresi linear sederhana ya, yang datanya ada di EU stock market. Ya. Nah, kalau kalau kita modelkan, kemudian akan kita dapatkan misalnya model ya, kita bisa tulis model ini ya. Nah, ini kalau kita hanya ketik model saja begitu, yang muncul hanya estimasi dari koefisien atau ini beta nol dan beta satunya, ini intercept dan ini slope-nya gitu ya. Tapi kalau kita ketik summary gitu, summary model, ya, summary dari model, gitu, maka hasilnya lain, hasilnya akan seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini, agak lebih lengkap, ya. Ya, lebih lengkap. Ada apa namanya masing-masing nilai estimasinya, kemudian ujinya itu signifikan apa tidak gitu ya. Nah, nah kalau ini kita lihat eh, dari fungsi ACF ini akan muncul ada di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini yang gambar seperti ini itu menunjukkan bahwa ini terjadi autokorelasi ya, autokorelasi. Korelasinya tinggi ya. Bagaimana kalau yang tidak terjadi autokorelasi? Misalnya data yang tadi, data MT cars tadi ya, kalau kita cari ACF-nya atau correlation function-nya, maka gambarnya ada di sebelah kanan ini ya. Maka ini menunjukkan bahwa si data ini khususnya residunya itu tidak terjadi autokorelasi.
atau sendiri korelasi artinya data dari masing-masing yang kita amati secara time series itu atau menurut waktu itu tidak berkorelasi diri, ya, tidak berkorelasi diri. Nah, em, cara yang kedua misalnya dengan uji yang namanya Durbin-Watson. Ya. Durbin-Watson ini ada dalam library LM-test ini, ya, dan dalam library LM-test, ya, kita bisa keluarkan ini. Yang pertama untuk data Euro stock market, nanti kita lihat apakah konsisten dengan gambar tadi, ya. Jadi uji autokorelasi dan gambar, kalau ini uji autokorelasi dengan statistik, ya. Nah, ini kalau uji autokorelasi dengan statistik ini nilainya begini. Nilai peluangnya sangat 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 kecil. Artinya hipotesis nol yang tidak terjadi autokorelasi, hipotesis satunya terjadi atau terdapat autokorelasi, ya. Nah, bagaimana dengan data yang empty cars tadi, ya? Empty cars tadi kita hubungkan saja misalnya hanya variabel berat yang mempengaruhi variabel MPG. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini datanya nilai peluangnya 0,55. Artinya tidak terjadi autokorelasi sesuai dengan gambar yang ada di sini, ya. Dari gambar sini. Untuk uji yang hampir mirip dengan itu adalah uji namanya Bruce Godfrey, ya. Bruce Godfrey itu untuk menguji serial korelasi, ya, serial korelasi. Dia ada dalam library LM test juga, ya. Dalam library LM test juga. Ini ujinya BG, Bruce Godfrey test, ya. Kalau order 2 ini untuk yang Euro Stock Market, ya, sama seperti tadi, Bruce Godfrey. Nah, kalau yang MPG sebagai fungsi dari drat tadi kita kita uji sampai ordernya misalnya 3, misalnya 3, oke. Kalau kita jalankan, nah ini, ya, jadi di sini tidak terjadi autokorelasi.